Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh salah satu teman saya, sahabat saya, bahkan udah kita anggap sebagai saudara saya sendiri. Kenapa saya mengundang beliau? Karena beliau mempunyai kisah, di mana kisah itu menurut saya banyak sekali pelajaran yang perlu kita ambil. Dan beliau ini adalah dulunya pengusaha. Dulu beliau sangat maju di daerah Garut ya. Di daerah Garut, yaitu usaha kopi. Tembakau waktu itu. Ketika lagi maju-majunya, qadarullah beliau diambil kesuksesannya sampai jatuh dan pada akhirnya membuat beliau pada saat itu down. Dan dengar-dengar juga beliau katanya pernah 2 minggu tidak makan bersama istri di kebun. Sampai pada akhirnya beliau sekarang sedang sakit, yaitu gagal ginjal, di mana beliau harus 2 minggu sekali untuk cuci darah. Bagaimana kisah dan cerita beliau dari awal hingga sampai saat ini, sampai sekuat itu, begitu badai ujian, begitu ya mungkin kalau bagi saya, kalau saya melihatnya saja, saya sendiri aja udah ngerasa berat banget, apalagi beliau. Nah, bagaimana sih beliau menghadapi masa-masa sulit tersebut, masa-masa susah tersebut, sampai beliau tidak putus asa, beliau tetap ibadah, tetap dijalankan, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam posisi beliau itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Saya melihatnya pun miris banget. Maksudnya saya ngebayangkan kalau saya mungkin nggak sanggup gitu. Tapi ya gitulah. Allah itu memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana kisah beliau? Mari kita tonton video ini sampai selesai agar kita tahu apa pelajaran yang kita ambil dari kisah beliau. Nama aslinya adalah Ujang Ahmad, sering dipanggil Kang Ahmad. Bagaimana kisah beliau? Mari kita saksikan sama-sama agar kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran, dari apa yang pernah menimpa beliau, dan yang tadinya seorang pengusaha sampai jatuh ke bawah, sampai membuat dianya mungkin hampir putus asa. Tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan beliau hingga sampai saat ini masih berjuang dengan sakitnya, dan perlu kita patut support juga beliau agar tetap semangat dalam menjalani hidup. Awal saya merintis usaha sekitar tahun 2007. 2007. Ya. Itu di Bandung atau di Garut? Garut. Di Garut. Saya kan semenjak saya sekolah SMP itu saya nggak bisa diem. Jadi pulang sekolah saya jualan. Waktu itu jualan apa itu? Jualan cimol, batagor itu di kampung. Iya. Sampai Lebaran itu saya nggak minta baju. Jadi emang dari zaman sekolah itu udah mandiri itu. Ya, suka jualan. Kadang kalau nggak jualan, saya tuh nyampe pakai motor orang ngojek. Itu waktu SMP. Ngojek setoran dulu itu 15.000 sehari. Oh, itu motor nyewa itu ya? Sewa. Nah, pulang sekolah belanja kan, bikin buat jualan besok, jualan sekolah jualan. Kalau nggak jualan kita ngojek. Terus dari awalnya ngojek itu, saya kan kalau orang lain nongkrongnya di terminal ojek yang dekat tuh di pangkalan ojek. Kalau saya mangkalnya di terminal di kota. Lumayan jauh dong dari rumah. Oh. Jauh. Tapi itu masih sekolah itu? Masih sekolah dulu. Pas saya lagi mangkal ojek di terminal, ada 2 orang mbak-mbak
tahunya orang Jawa. Oh, Dia tuh mau naik diantar. ojek. Ah. Dia minta ke saya tunjukin kampung yang banyak tembakau. Oh, jadi awal mula tahu tembakau dari situ. Ya, saya pikir yang banyak tembakau kan di kampung saya. Iya. Ya udah saya tarik aja tuh. Jadi dia ngongkosin kan ngojek. Saya bawa ke kampung sendiri. Pas di kampung saya kenalin, ada tetangga kan suka beli-beli bako gitu kan, jual beli. Saya kasih sama tetangga. Nyampe berapa, ada 1 truk 2 truk yang itu kan beli dari tetangga. Jadi orang tersebut emang sengaja dari Jawa Iya. ke Garut nyari tembakau. Ya. Ya ketemu sama saya di Ketemu ya. Saya kasih sama bakul-bakul tembakau di kampung saya. Cuman pas udah seminggu 2 minggu saya kan antar jemput lah. Iya. Yang Orang si tersebut. Jadi dia nginep beberapa hari di Garut gitu atau langsung pulang? Di hotel. Kelamaan Simbanya pengen saya yang cari bako. Oh. Awalnya Kang Ahmad ini ke orang lain. Iya, dikasih orang lain. Saya kan cuma ngojek. Ya. Tapi si customer ini pada akhirnya mintanya ke Kang Ahmad gitu. Udah Kang, saya kan aja cari tembakau. Saya kasih modal katanya kan gitu. Saya dulu tuh sempat berpikir apakah saya bisa. Soalnya saya nggak tahu tembakau yang bagus. Saya kayak gimana nggak tahu. Meskipun saya keturunan leluhur saya itu kan petani bako, cuman saya kan seringnya ke kota kan gitu, ke kota. Jadi kalau ada liburan sekolah ikut ke bapak ke kota. Jadi nggak tahu lah masalah pertanian. Tapi pada saat itu berarti bapak belum jualan bakso tahu belum? Udah di Bandung. Di Bandung. Udah. Pulangnya kan sebulan sekali. Nah dari situ saya ngobrol sama kakek saya kan kebetulan petani tembakau juga. Iya. Udah lanjut aja coba. Nah, saya bingung. Sebenarnya apa? Ya, saya bingung. Saya terjun mau beli bako, sedangkan saya nggak tahu bako yang bagus, yang jelek kayak gimana. Udah berjalan aja. Saya coba dikasih modal itu dulu 2 juta. Sama Mbak itu. Alhamdulillah awal mula tuh bakonya bako yang kering terkrosok kalau di Jawa namanya. Dapat 1 mobil kolbak pick up. Alhamdulillah lancar meningkat. Jualan. Jadi modalnya semakin banyak atau tambah customer lagi? Semakin banyak. Customernya? Ya, dari orang-orang Jawa berdatangan. Nah, dari situ pindah ke daun tembakonya, yang daun basah. Oh, jadi ada yang kering, ada yang basah. Iya. Di daun basah. Nah, di situ saya mulai berjayanya di daun basah. 1 hari itu bisa nyampe 2 truk. 1 hari 2 truk? Nah, kirimnya ke Temanggung. Tapi itu tanamannya nggak bisa di 2 truk diangkut-angkutin terus. Pada waktu itu di kampung saya hampir semua mayoritas tembakau. Pokoknya mau yang di kota pulang dulu kalau musim bako. Musim bako. Oh, jadi musim-musiman itu? Iya, 1 tahun sekali. Saya nyampe 2 truk dari Jawa juga, nyampe orang-orang Jawa datang ke saya, khususnya orang Temanggung tuh 1, 2, lebih 15 orang yang minta. Nyampe berjalan. Tapi itu waktu masih jaya-jayanya itu tuh udah lulus sekolah tuh masih sekolah itu? Baru lulus sekolah. Baru lulus. SMP tapi itu? Itu 2009-an lah yang masa jaya. Masih jaya. 2008, 2009. Udah keluar sekolah. Udah keluar. Kalau ngojek itu dari tahun 2005. Sambil sekolah itu? Ya, sambil sekolah. Alhamdulillah dulu sempat ke Jawa juga berapa kali. Nganterin itu tuh tembakau? Iya, ke Gunung Garam. Nah terus selama berapa tahun itu di atas itu, atas kesuksesan itu? 2008, 2009, 2010, 2011,
pas 2011 bapak saya meninggal. Nah dari situ sempat down gitu. Enggak, berhenti dulu. Berhenti dulu 2012 akhir, 2013 saya terjun lagi di Bako lagi. Dari nol lagi tapi itu. Ya dari nol lagi. Tapi ya dia terlalu susah lah. Ya karena udah punya channel gitu ya. Nyampe 2 truk 3 truk nyampe 2013 2014. Terus di situ didampingi sama jual beli jahe. Waktu itu lagi musim jahe. Buat ekspor ke negara tetangga. Ke luar negeri itu? Ya. Saya sampai bangkrutnya itu waktu yang dari luar negeri 2 kontainer. Awal mula jatuhnya itu di situ. Ya, awal mula jatuhnya. Itu bagaimana kok bisa jatuh itu? Ya, gimana nggak jatuh kan gini. Skill saya itu baru di 1 mobil, 2 mobil. Ilmu saya di situ. Tapi itu di jahe ya, bukan di tembakau ya? Di jahe. Kalau di tembakau nggak pernah jatuh. Karena mungkin udah basicnya udah nih gitu. Ya. Kalau di bako nggak pernah rugi, nggak pernah jatuh. Jatuhnya di jahe. Mulailah di jahe. Iya. Ya dari awal sih 1 truk, 2 truk, lancar-lancar. Buat ke Jawa, ke daerah Kaloran, Kalimanggis lah, Magelang. Cuman kan waktu demi waktu nama kita di Jawa tuh udah terkenal. Datanglah orang Surabaya buat ke Pakistan. Cari-cari nama saya di kampung saya itu. Pas ketemu, saya tanya, mau apa? Saya butuh jahe. Saya dengar-dengar, saya tahu dari teman saya di daerah Jawa, katanya pengepul jahe yang bagus, katanya Mas Ahmad. Nah, saya tanya butuh berapa? Butuh 2 kontainer. Saya tuh bengong, Mas. Bengong. Ini antara diambil, enggak. Kalau diambil saya belum punya ilmunya. Iya. Saya itu berpikir sendiri belum punya ilmunya. Orang itu baru pertama kali ngorek, tapi langsung 2 kontainer. Ya. Itu dikasih tahu sama temennya yang suka ngambil ke saya. Kalau enggak diambil, kesempatan dia datang 2 kali kan? Iya, pikirannya begitu. Iya. Tapi ya namanya manusia, Mas, ada nafsunya juga. Udah ambil. Dari 1 truk saya segini, 2 truk segini, apalagi dari kontaineran kan gitu. Saya ambil. Pas ambil berjalan, ya rugi lah. Itu pertama kali orang itu order. Ya. Yang kedua sekaligus banyak. Itu penyebabnya juga gitu. Ya. Ada seruntuhnya usahanya itu. Ya. Nah, itu teh dari mananya gitu? Kok bisa nyampe? Ya kan ilmu saya, skill saya, pengetahuan saya baru 1 truk, 2 truk. Oh, kan? Iya. Baru dalam negeri lah. Masih dalam negeri. Sedangkan itu kontainer buat ke luar negeri, ilmunya saya kan nggak tahu. Terus datang kontainer, kita kan kalau telat kena cas 5 juta sehari. Dari kontainer. Kalau kontainer datang, kita perjanjian berangkat hari Rabu. Iya. Saya hari Kamis baru berangkat. Itu kan kita bayar 5 juta. Oh, gede juga 5 juta. Apalagi datang ormas kan. Minta. Datang polisi minta kan. Saya nggak tahu. Oknum gitu, oknumnya. Saya kan nggak tahu. Nggak tahu resikonya. Jadi pelajaran juga buat teman-teman yang namanya kita ingin sukses itu juga ada ilmunya gitu. Iya. Jangan kita sampai belajar dari pengalaman Kang Ahmad ini, jangan nafsu aja, jangan nafsu, tapi juga kita perlu bekal ilmu juga. Kalau kita ingin sukses ya pantaskan dulu diri kita gitu. Jangan sampai hanya ingin sukses, ingin kaya tapi kita tidak memantaskan diri gitu. Sehingga pada akhirnya ketika sedang di atas tahu-tahu jatuh lah. Gitu. Merasa sakit banget kan gitu kan. Beda dengan orang yang ketika sebelum naik dia tahu ilmunya dulu, walaupun jatuh dia udah tahu bahwasanya ketika jatuh itu dia harus ngapain. Beda dengan yang dari awal itu tidak tahu, sehingga langsung membuat Kang Ahmad ini down ya, gitu ya. Down, lumayan down. Sampai saya nggak pulang ke Garut. Jadi selama nggak pulang kemana itu? Ya paling di Banjar. Oh di Banjaran. Ya.
paling di luar-luar kota. Karena kan kalau kita lagi dulu kan taruhlah kita tuh usahanya lagi maju. Iya. Terus kita tuh jatuh, saya kan sempet jualan cuanki kan, dia pikul-pikul kayak gitu. Ketemu lah sama yang sekampung. Bos nggak salah, kemarin jadi bos sekarang kan gitu. Jadi ada juga. Itu punya bangga pulang karena malu gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kenapa malu kan? Iya. Tidak merugikan orang. Ya itu waktu itu kan masih muda, masih hawa nafsunya masih muda pula. Jadi kerasanya mungkin baru bukannya sekarang gitu. Nah setelah jatuh itu tuh apa yang dilakukan Kak Ahmad? Saya dulu tuh hampir ngedon hampir adalah 8 bulan saya nggak usaha. Cuma di Banjaran di Bandung. Pikiran mungkin. Oh jadi masih bahasa sekarang kena mental gitu. Iya. Kena mental. Setelah 8 bulan habis itu merintis lagi lah. Merintis lagi. Jualan somai, belajar lagi. Oh, jadi tapi nggak balik lagi ke Garut? Iya. Di Bandung. Jadi itu awal mula Kang Ahmad hijrah ke Bandung tuh dari situ. Bukan hijrah sih sebetulnya orang. Emang sering bolak-balik ya? Sering bolak-balik di Bandung. Iya. Tapi kata ke Bandung kan. Oh, jadi kan udah ke Bandung ya? Udah. Karena orang tuanya di Bandung kan. Bandung. Gitu. Lalu jualan apa? Cuanki. Itu katanya sempat pernah jadi bos juga kan cuanki kan? Pernah. Itu bagaimana kok bisa sekarang udah enggak lagi? Ya kan dulu itu teman-teman banyak yang ikut mau jualan juga. Saya punya modal. Itu buka saya dulu di daerah Kertasari Ciberem. Oh yang kemarin habis kena gempa itu ya? Ya di situ. Saya ada 8 orang yang jualan. Alhamdulillah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lancar. Udah 3 bulan ya kan namanya orang nggak bisa sendiri ya jualan sendiri. Oh. Jualannya pada jualan sendiri. Jadi ketika baru-baru ngikut Kang Ahmad, ketika udah bisa sendiri, dia ngelola sendiri. Ya alhamdulillah lah menjadi ada jalan buat mereka. Ada jalan, iya. Ya memang kadang kita kalau jadi bos jangan egois juga kan. Kadang ada bos tuh yang egois ibaratnya kan gini. Dia punya karyawan tapi tidak mendidik karyawannya biar bagaimana caranya dia sama bosnya gitu. Jadi jangan ini apa namanya? Kapitalis lah. Terus menganggap karyawannya di bawah tanpa ngedidik bagaimana caranya karyawan ini bisa naik gitu. Bahkan ada yang ketika keluar dia bikin sendiri jadi musuh, ada yang kayak gitu kan. Nah, kan namanya orang pasti perlu namanya perkembangan kan gitu. Asalkan memang ketika dia masih jadi karyawan benar, nggak ibaratkan nolong bahan atau ibaratkan nguntip apa kan gitu. Asalkan sehat-sehat saja nggak masalah kan gitu. Justru bagus namanya ada peningkatan kan gitu. Nah, lalu setelah tidak jualan cuanki, apa kegiatan kamu? Saya dulu masih di Ciberem ya, jualan cuanki itu belum beres ya ceritanya. Karena yang jualan pada pulang, nah saya kan ngedon lagi tuh, modal udah habis lagi lah. Kan di bawah mau itu apa gimana? Enggak, maksudnya kepake gitu. Kita kan tadinya jualan yang ber-8 orang. Iya. Terus saya jualan sendiri lagi. Sedangkan pengeluaran lebih gede kan bayar kontrakan apa ya. Iya. Si modalnya habis ya. Nyampe kontrakan 2 bulan nunggak. Terus di Ciberem saya kan nggak ada saudara sendiri sama istri saya sama anak saya yang masih usia 4 bulanan sama yang sekarang tuh yang sebelumnya yang gede apa yang sekarang apa yang sebelumnya apanya istrinya yang sekarang. Oh iya berarti kita dari apa tembakau itu agak lama jangkanya ya. Agak lama. Nyampe jualan itu apa di Ciberem itu jualan kue laba-laba itu. Oh punya orang itu jual punya orang. Oh dari bos cuanki turun ke jualan kue laba-laba. Oh. Punya orang setoran
setor tuh 1 kilo 40.000. Itu kayaknya mungkin masih baru-barunya laba-laba kayaknya. Ya, lumayan. Pokoknya nyampe ya, ngalamin gak makan juga di sana. Nyampe pindah lagi lah. Pindah lagi ke Banjaran. Di Banjaran jualan lagi siomay. Cepet pindah kan ke Antasari ke sini. Oh iya. Jadi beliau ini memang dari keluarganya juga semuanya jualan bakso tahu ya? Ya. Hampir kakak adiknya itu jualan, sama mungkin ipar-iparnya juga pada jualan bakso tahu. Nah, lokasinya itu ada di Banjaran, di depan tukang namanya? Di Mitra Baru. Di toko Mitra Baru di depan itu ada bakso tahu. Itu sebenarnya punya adiknya beliau, walaupun dulu memang lapaknya lapak beliau. Nah, cuman sekarang dikelola sama adiknya. Nah, karena beliau sekarang ini sudah tidak bisa lagi bekerja, ibaratkan nggak bisa bekerja berat gitu. Beliau paling bisa membantu saja. Kalau teman-teman ada yang lewat ke Banjaran, ingin pasti tahu, bisa mampir ke depan Mitra Baru ya, Mitra Baru. Nah, terus ini Kang Ahmad,